nggak hati-hati bisa kena tangan ini. Ini dia alat tumbuk otomatis tanpa mesin khas warga Solok, Sumatera Barat. Hasil tumbukan tepungnya bisa buat bikin macam-macam cemilan khas Minang. Salah satunya kareh-kareh megalodon yang mau ayah bikin nih. Jangan takut, minggir. Ini ada sampai nih ya. Ya. Sebelum jadi tepung, beras ini kudu ayah alusin dulu di tempat manapuang milik Uni Yesi. Yang bikin ayah kaget, ternyata di mari kagak ada mesin seleb. Yang ada cuman lesung gede yang muter dan gerak otomatis. Kita cuci dulu berasnya, masukin terus sini. Oke. Kalau air sisa cucian berasnya udah bersih, tandanya beras udah bisa langsung dialusin. Ayo nih, kita mulai manapuang. Lesung di mari punya lubang yang banyak. Lantaran alatnya udah otomatis, satu orang bisa ngoperasiin beberapa lesung sekaligus. Tinggal masukin beras ke dalam lesung, terus alatnya bakalan numbuk sendiri waktu kincir airnya mulai muter. Biar kate otomatis, alat penumbuk tepung ini masih ngandelin sistem tradisional. Air yang ngalir deres jadi kunci buat muterin kincir airnya. Nah, putaran kincir ini diterusin ke poros kayu yang ada di dalam buat ngegerakin alunya naik turun. Kincir ame porosnya ini kagak bisa pakai kayu sembarangan. Kalau di mari disebutnya kayu sapaniang-paniang. Biar kate muter tiap hari, kayu ini bisa dipakai 5-10 tahun. Wah, awet bener. Baru sebentar aja berasnya udah pada hancur. Lanjut diayak sebelum jadi tepung beras yang halus. Ini udah berapa lama nih tadi dari beras sampai menghaluskan ini? 1 jam. 1 jam udah dapat berapa karung? 1 karung? 1 baskom. Oh, jadi setelah halus disaring lagi nih. Disaring lagi, nanti yang kasar masukin lagi. Ah, boleh nyoba nggak? Coba. Ini berapa kali penyaringan nih? 1 kali. Kata Uni Yesi, lesung kincir air ini bisa ngasilin tepung yang lebih halus dari tepung yang beli di warung. Ini perbedaannya nih ya, yang antara yang kasar dan yang halus ya nih. Tuh, kalau yang kasar, tuh nih lihat tuh. Iya, iya. Dia langsung jatuh, tapi yang halus tuh teksturnya lebih ringan juga. Wah, halus banget ini asli. Jadi nih kita tutup lagi nih ya. Lagi biar nggak tercampur. Semua kerjaan di mari udah beres. Ayah pengen ngantar tepungnya dulu deh ke tempat Uni Mona. Sekarang ayah pindah ke dapur kareh-kareh. Del, ini tepungnya. Ya, gitu. Lumayan berat juga nih. Del, ini langsung timbang Del. Tepung yang baru ayah bikin mau langsung dibuat adonan kareh-kareh. Semua bahan kudu ditimbang dulu nih. 2 ons gula pasir bakalan dicampur ame 6 gelas tepung beras. Del, ini kira-kira kita bikin untuk yang ukuran apa nih Del? Ukuran kecil. Kecil. Namanya kare-kare. Buat adonan kareh-kareh emang gampang-gampang susah. 2 bahan utama ini kudu diaduk pelan-pelan sambil dikasih air. Kayaknya Adel udah kelihatan capek tangannya ya Del. Ayah aja yang ngaduk nih, kamu yang buang airnya ya. Jadi tepung beras ini ya, bener kata Adel, semakin kalau Adel tadi neken gitu, itu berat nih, lihat nih. Berat. Tuh. Semakin kita pakai tenaga itu semakin berat. Tapi kalau kita pakai pelan-pelan tuh. Harus pakai perasaan. Pakai perasaan tuh, ngaduknya enak tuh. Tepung beras yang tadi kelihatannya ringan, kalau udah kena air dan jadi adonan, beratnya jadi nambah. Makin ganteng botak sekarang. Kenapa tuh ganteng? Pakai kumis soalnya. Oh, udah kumis ya. Wah, iya nih habis makin megang ganteng. tepung. Habis megang tepung. Tangan kamu kan bersih. Lagi. Bukan cuma tangan ayah yang belepotan, muka ayah juga dapat bonus bedakan tepung. Minyaknya udah mulai panas nih. Adonan juga udah siap. Waktunya ayah ikutan bikin cemilan kesukaan orang Minang ini. Uni, ini adonan yang kita bikin nih, menurut Uni gimana ini nih?
Tuh, udah betul tuh bang. Keunikan kareh-kareh ini kagak cuman lantaran bentuk ame rasanya, tapi juga proses bikinnya. Adonan yang udah jadi kudu ayam masukin ke dalam gayung dari batok kelapa. Batoknya ini bukan bocor ya, tapi emang sengaja dibolongin buat ngucurin adonannya. Nah, ini nih bagian yang paling susahnya. Gayung adonan ini kudu diayun searah jarum jam sampai jadi lingkaran. Gerakannya juga kudu cepet, tapi kagak boleh asal. Sebelum kering, kareh-kareh kudu dilipat sampai berbentuk segitiga. Kalau kareh-karehnya udah tenggelam kayak begini, tandanya udah matang dan siap diangkat. Uni ini udah berapa lama bikin kareh-kareh ini? Udah lama bang, udah dari 2002. 24 tahun lah kurang lebih, 24 Iya. tahun, pantesan. Agak heran dah kalau Unimona jago banget bikin kareh-kareh. Lihat aja noh, semua ukurannya bisa pas tanpa cetakan. Nih biar ayah sendiri, ayah mau coba kayak Uni tuh. Tangan kiri megang ini, sutilnya, tangan kanan megang adonannya. Emang ya, buat jadi ahlinya entuh butuh jam terbang. Sekarang ayah mulai bisa ngerjain sendiri nih. Walaupun hasilnya belum sempurna banget. Del, kok buatan ayah jadi kayak mie ya? Pepatah sih bilang, jangan nilai sesuatu dari bentuknya. Yang penting, rasanya tetap kareh-kareh. Uni, Iya. ayah kan udah bikin yang lipat. Iya. Sama Dela nih udah bikin yang lipat. Oke. Nah, Uni udah bikin yang seukuran piring ya, kurang lebih ini ya. Iki emang kurang. Ayah boleh nggak nih? Ayah mau coba bikin seukuran ini nih. Apa wajannya? Iya. Namanya kare-kare megalodon. Iya. Boleh ya? Boleh. Buat bikin kareh-kareh megalodon ukuran jumbo, ayah kudu bikin pola pelan-pelan dan berlapis. Gayungnya ayah puter terus sampai puyeng. Kagak kehitung lagi dah berapa putaran adonan yang udah netes ke dalam wajan. Nah, kareh-kareh megalodonnya udah mulai kelihatan nih bentuknya. Tapi masalahnya, gimana ngebalikinnya nih? Wah, bismillah. Del, udah matang nih Del, splitternya. Angkat lagi, Iya. Kak. Oh iya, Del. Kita dulu. Akhirnya mahakarya kareh-kareh megalodon ini berhasil ayah bikin. Pas udah diangkat, kareh-kareh kagak bisa didiemin lama. Kudu cepet diratain sebelum jadi kaku. Udah nggak panas sih kok nih. Udah, panas, Coba nih, panas, apa nih? coba. Coba nih. Ada yang mungkin mau coba nih, Del? Tuh, Coba. Cobain deh. cobain. Del. Bismillah. Oh, ini. Udah, bisa. Oh, udah adem. Crunchy ya nih ya. Iya. Berarti tingkat kematangannya pas dong. Pas. Bikin botak lama banget. Enak nggak? Enak, manis tuh.